Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @singgisahara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kisah Mistis di Toko Mainan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pengalaman ini saya alami saat jaga malam di toko. Saya ditugaskan jaga malam karena toko ada renovasi. Di mall SOP-nya, kalau ada perbaikan besar, harus dilakukan malam sampai pagi hari agar tidak mengganggu operasional. Langsung saja, hari itu saat semua toko sudah tutup dan lampu-lampu utama mulai dimatikan, saya duduk di depan toko sembari menunggu para tukang yang akan bekerja. Beberapa saat kemudian ada security menyapa. "Jaga malam ya mas?" "Iya mas," jawab saya. Mulailah kita ngobrol dan security itu mulai bercerita yang serem. Dia bilang di beberapa toko dalam mall sering ada penampakan. Dan toko tempat saya kerja adalah salah satu yang sering ada aneh-anehnya. Dan penampakan di toko saya katanya paling jelas karena toko saya pintu dan dinding depannya semua kaca, sehingga terlihat jelas dari luar. Tidak seperti toko lain yang menggunakan rolling door, sehingga pandangan ke dalam kurang jelas saat toko tutup. Selesai cerita yang serem, security itu melanjutkan patrolinya keliling mall dan meninggalkan saya sendiri. Entah kenapa suasana langsung gak enak. Mungkin karena kesugesti dengan cerita tadi juga. Saya masuk kembali ke dalam toko karena di luar banyak nyamuk. Baru masuk, langsung ngerasa kayak boneka-boneka di toko mainan ini semua lagi mandangin saya. Terutama di rak baby Elif. Auranya gak enak, plus emang menurut saya ada beberapa model dari boneka ini yang wajahnya malah serem. Saya cuek aja dan duduk di depan boneka-boneka itu sambil cas HP. Soalnya colokan yang kosong cuma ada di situ. Lagi main HP, boneka depan saya tiba-tiba bunyi, "Mama, mama." Saya kaget, tapi masih belum takut karena mungkin masih dalam keadaan on. Saya ambil bonekanya, lalu saya cek, ternyata dia posisi off. Langsung merinding seluruh badan. Pas saya taruh lagi, tiba-tiba ini boneka, kepalanya noleh sendiri, anjir. Saya lari ke depan sambil berharap ketemu security lagi. Tapi di depan sepi, cuma ada suara musik dari toko roti di bawah yang mungkin ada pegawai shift malamnya juga. Udah lumayan tenang, saya dibuat shock lagi karena boneka yang tadi noleh tiba-tiba ada di belakang saya. Udah panik banget, mau pergi juga lagi tugas jaga. Sekitar 10 menitan merinding karena terdengar suara tawa anak kecil tapi pelan, kayak dari jauh gitu suaranya. Dan akhirnya agak lega karena tukangnya datang. Saya kira dengan kedatangan dua orang tukang ini bisa bikin suasana normal lagi. Ternyata enggak. Bapaknya ternyata digangguin juga selama bekerja. Salah satunya cerita ke saya kalau saat memasang keramik di gudang, dia lihat kayak ada orang ngintip dari lubang AC. Awalnya samar-samar, tapi lama-lama kelihatan jelas. Saya tanya bapaknya kenapa nggak lari. Katanya kayak gitu udah biasa kalau kerja malam-malam gini. Bagi yang nggak tahu, lubang AC-nya kayak gini. Nah, bapaknya kerja di bawahnya, jadi selama kerja dia dipelototin tuh entah makhluk apa. Lagi asik ngobrol, saya disuruh keluar. Soalnya lantai yang saya duduki juga mau diganti keramiknya. Saat saya keluar, tukang yang di luar ikut masuk ke gudang. Katanya mau beresin gudang dulu biar cepet. Jadinya saya di luar sendiri lagi dong.
dan suasananya malam makin gak enak. Karena tadi di dekat rak boneka saya ada gangguan, saya pindah ke dekat kasir. Baru duduk sebentar, udah mulai digangguin lagi. Banyak mainan nyala sendiri, terdengar suara tawa anak kecil lagi, tapi suaranya makin pelan dan suara kayak kapur digesekin ke papan tulis berkali-kali. Sebenarnya takut, tapi rasa penasaran saya lebih besar. Saya cari sumber suaranya, pas udah makin deket, suaranya malah hilang. Tiba-tiba suasananya jadi sunyi. Dan pandangan saya jadi makin remang-remang. Badan merinding semua. Lama-kelamaan di depan saya mulai muncul sosok samar-samar anak cewek. Cuma berdiri diam di depan saya. Pengen lari tapi ini badan, rasanya kayak ketindihan. Diam gitu agak lama. Dan balik normal, pas si bapak tukang teriak manggil saya dari dalam. Saya langsung nyamperin bapaknya dan cerita. Bapaknya cuma bilang, "Bismillah aja mas, niatin kerja, jangan pikir aneh-aneh. Tadi saya juga lihat anak itu kok." Buset, santai amat bapaknya. Lihat satu penampakan ini, saya jadi kepikiran cerita security. Katanya, ada 3 sosok di toko ini. Saya nongkrong di dekat kasir lagi, sambil mantengin HP, biar lupa yang tadi. Baru bentar, udah digangguin lagi. Saya lihat sendiri, jelas banget figur Ultraman yang digantung sebagian gerak-gerak. Mungkin kedengeran konyol atau lucu kayak Toy Story. Tapi kalau kalian ngalamin, ngeri sumpah. Mainannya kayak gini, digantungin persis di gambar. Itu sebenarnya siku gak bisa digerakin, gak ada artikulasinya. Tapi aku lihat jelas, gerakannya luas kayak orang. Cuma bisa doa sebisanya pas lihat itu. Dan ini badan kerasa kayak ketindihan lagi. Ditambah sosok kecil tadi juga nongol lagi, jelas banget di depan mata. Cuma diem, mukanya murung, sekejap hilang, sekejap nongol lagi. Jadi selama hampir 2 jam itu sosok nemenin saya. Gak kerasa waktu udah nunjukin jam 1 malam. Kedua tukang itu keluar dan ngajak makan bareng bekal yang mereka bawa. Lagi asik makan, si bapak bilang ke saya, "Mas, jangan noleh lu, nek penakut. Soalnya bukan adiknya tadi." Diriku cuma batin, anjir, ini apa lagi? Sebenarnya gak pingin noleh, tapi rasa penasaran ngalahin itu. Bayangin bakal lihat apaan aja, udah merinding sekujur tubuh. Akhirnya saya noleh, dan yang saya lihat makhluk hitam gede tapi bungkuk. Taringnya panjang, matanya merah, kukunya sampai ke lantai saking panjangnya. Akunya kaget, refleks teriak kata kasar. Isi kepala makin bayangin yang aneh-aneh. Bapaknya cuma ketawa doang sambil bilang, "Gak apa-apa mas, gak ganggu kok, pengen kenalan aja paling. Wong tadi saya kerja juga dijejerin." Si bapak bisa sesantai itu. Seusai makan, 2 tukang itu kembali bekerja dan masuk ke gudang lagi. Saya sendirian lagi di luar. Tapi suasana jadi tenang beberapa saat karena ada 2 security yang ngobrol di depan toko saya. Saya samperin mereka biar bisa ikut ngobrol. Ternyata mereka sedang ngobrolin hal serem dong. Maksud hati pengen tenang, malah tambah merinding. Mereka bilang ke saya, "Mas, lihat tuh, di stand jual minuman di atas, ada hantu cewek, lihat gak?" Saya bodo amat dan masuk toko lagi. Gak berani lihat ke lantai 3 karena katanya setannya serem-serem. Nah, pas masuk toko ini, saya kaget bukan main. Ada boneka baby Alif yang duduk pas di depan raknya. Saya kira bapak tukangnya lagi iseng karena lihat saya takut banget. Tapi setelah aku pikir, ini boneka segelnya didus banyak dan bukanya agak susah. Gak mungkin bapaknya bisa buka seperti itu. Nah, kayak gini posisi duduknya, dan jenisnya juga seperti ini. Cuman dia bisa merangkak kalau dikasih baterai. Ya udah, mikir positif aja. Mungkin tadi ada pegawai yang nyobain, tapi nggak keburu balikin ke box karena udah jam pulang. Saya keliling cari boxnya, tapi nggak ada box boneka yang kosong. Saya balik lagi ke boneka tadi dari posisi duduk. Dia berubah posisi jadi tengkurap. Saya pikir mungkin tadi jatuh kesenggol saya. Pas saya ambil, mukanya jadi lecek, anjir. Saya refleks lempar itu boneka, dan pas jatuh,
Dia merangkak ke suatu lorong mainan. Saya samperin, bonekanya hilang. Ya udah, saya balik ke area kasir. Tapi di situ ada bocah kecil cewek tadi sambil gendong boneka itu. Langsung sekujur tubuh merinding, lemes, mau ngelangkah berat. Tapi ketolong bapaknya keluar ngambil alat-alatnya dan dia samperin saya. Mas, kok pucet nopo? Tadi adiknya nongol lagi pak, bawa boneka serem pak. Ya udah, kalau takut ikut ke gudang aja mas, tapi banyak debu. Ikutlah saya sama bapak ke gudang. Saya kira bakal tenang karena ada si bapak sama partnernya. Tapi ternyata di dalam gudang itu anak kecil juga ada. Dia duduk di rak gudang paling atas. Si bapak lihat, tapi temennya enggak. Katanya dia enggak ganggu, cuma suka nongol dan diam aja. Bapak ini cerita yang paling iseng justru sosok kakek-kakek. Suka lempar-lempar kerikil tapi jarang nongol. Satunya Mbak Kun yang nunggu toko sebelah. Terus ada setan pala-pala doang di resto seberang dan lain-lain. Ya Tuhan, diri ini gak berhenti doa biar gak dilihatin yang lain-lain lagi. Dari jam 2 sampai 3-an saya di gudang nemenin bapaknya kerja. Cuma ada sedikit gangguan, jadi tenang-tenang aja. Tapi akhirnya hal yang bikin saya males kejadian. Saya kebelet pipis. Kenapa males? Karena toilet itu cuma ada di lantai 1 dan lantai 3. Toko saya ada di lantai 2. Karena lantai 3 terkenal horor, saya milih pipis di lantai 1. Awalnya takut, tapi ternyata sampai toilet justru suasananya kayak biasa saja. Gak takut sama sekali. Sumpah, lebih gak enak suasana di area toko. Udah pipis, cuci tangan, saya balik ke lantai 2. Saya gak naik lewat eskalator utama, tapi lewat tangga darurat. Karena kalau lewat situ lebih cepat. Nah, pas naik tangga inilah, di ujung saya melihat Mbak Kun yang diceritain bapak tadi. Refleks balik ke bawah mau lewat eskalator saja. Tapi ternyata pintu penghubung toilet sama mall dikunci. Terpaksa lewat tangga tadi lagi dan si Mbak Kun itu masih ada di situ. Ya udah, saya lewat jalan kenceng sambil melototin HP biar nggak lihat dia. Sampai depan toko, saya ketemu bapaknya. Dia bilang, "Saya mau ke toilet bentar ya mas." "Oke pak," jawab saya. Saya langsung masuk ke gudang. Dan alangkah terkejutnya saya, ternyata di dalam ada bapaknya masih kerja sama temennya. Lah, yang tadi siapa? Saya tanya, "Loh pak, tadi di depan bapak izin ke toilet, ini kok bapak di dalam ada?" "Alah biasa mas, mereka iseng," jawab si bapak. Waktu makin mendekati subuh, si bapak dan temennya mulai beberes dan akan lanjut kerja esok hari. Dan mereka berdua pamit ke toilet buat cuci tangan. Ditinggal sendiri lagi, saya mulai digangguin. Lihat rak boneka Barbie yang harusnya lucu, semua nampak serem dan seperti liatin saya. Kalau yang pernah lihat film Small Soldier, nah kira-kira wujud Barbie-nya seperti yang di film itu. Dan di dekat rak itu juga, si besar bongkok itu nongol lagi, diem aja di sebelahnya. Saya lari keluar, mending nunggu si bapak dan temennya balik dari toilet aja. Di luar suasana ternyata malah makin gak enak. Ditambah ada bau bunga kayak melati gitu dan sedikit menyan. Gobloknya, kok saya ikuti sumber baunya. Baunya dari outlet tempat ngopi di depan toko saya. Nah, di sofa paling ujung ada Mbak Kun duduk nunduk, mukanya gak kelihatan. Refleks lari balik ke dalam toko. Gak lama kemudian, si bapak balik dari toilet. Azan subuh udah kedengar. Kita bertiga pulang, tapi besoknya masih jaga lagi karena belum kelar pasang keramiknya. Jam 5 pagi saya sampai rumah, ingin istirahat, tapi gak bisa tidur karena kepikiran gangguan semalam. Padahal siangnya harus kerja dan lanjut lembur juga sampai pagi. Saat kerja pun juga gak fokus karena kepikiran. Dari siang sampai tutup toko, banyak ngelamunnya. Saat toko udah tutup, si bapak langsung datang tepat waktu. Dan kaget ternyata yang jaga saya lagi. Karena si bapak biasanya kalau kerja yang jaga ganti-ganti. Si bapak datang langsung nyeletuk, "Loh mas, gak kapok?" Kalau ada yang gantiin,
saya mau aja pak." Si bapak langsung masuk gudang dan mulai kerja. Sebenarnya pengen ikut masuk biar ada temennya, tapi kata bapaknya jangan. Banyak debu, lagian gak pakai masker. Karena saya takut jaga di dekat kasir lagi, saya memilih tiduran di sofa outlet kopi yang ada di depan toko saya. Bermaksud mencari kenyamanan, saya justru langsung diganggu di sini. Terdengar suara orang memasak di outlet makanan belakang saya. Dan eskalator yang tadinya udah dimatiin, tiba-tiba nyala sendiri. Kebetulan ada security lewat. Saya tanya, "Mas, outlet makanan pegawainya masih ada?" "Ya nggak ada mas, udah pulang dari tadi." "Oh ya mas, itu eskalator matiin, barusan nyala sendiri." "Mana mas, kok mati gitu?" "Lah, saya tadi jelas lihat eskalatornya hidup." Security itu langsung pergi ninggalin saya sambil bilang, "Nggak usah nakutin mas, ini saya juga jaga sendiri." Nah, pas security pergi, terdengar lagi suara masak di outlet makanan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk deketin dan ngintip dari sela-sela rolling door. Saya nggak lihat apa-apa, tapi asli suara masaknya kenceng banget. Karena lama-lama merinding, saya balik lagi ke toko. Dan pas ngelewatin outlet kopi, di sofanya ada kakek-kakek duduk. Langsung lari masuk toko dan ngadu ke bapak tukang. "Pak, aku lihat kakek itu, yang kata bapak paling iseng." Si bapak hanya jawab, "Ya yang siapa aja mas." Si bapak malah ngeledek. Saya pun lanjut jaga lagi di luar. Baru sebentar, bau melati udah mulai kecium. Saya langsung fokus ke HP dan main game, agar nggak celingukan dan lihat yang aneh-aneh. Dan baru beberapa saat main, HP saya restart sendiri berkali-kali. Dibarengi munculnya suara tawa anak kecil dari jauh. Saya panik, karena kalau ada suara ini, biasanya si anak kecil itu nongol. Dan benar saja, di depan pintu gudang ada sosok itu. Sepertinya sosok ini seperti menghalangi saya agar tidak berada di dekat dua bapak tukang itu. Saya pun balik badan, duduk dan gak mau noleh lihat makhluk itu. Nengok ke arah lain, di depan saya malah ada sosok kakek. Langsung nunduk dan doa sebisanya. Nunduk ketakutan, tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang. Saya jerit, ternyata yang nyolek si bapak. Dia izin mau beli makan di angkringan depan mall karena tadi lupa bawa bekal. Saya izinin dan mereka berdua pun pergi ninggalin saya sendiri. Pas mereka udah jauh, telepon toko tiba-tiba bunyi. Saya angkat teleponnya karena saat itu masih jam 11. Saya mikirnya itu telepon dari mall besar yang omsetnya besar. Biasanya mereka tutup jam 10-an, tapi report penjualan dan ngitung uangnya yang lama dan bikin pulang molor. Pas saya angkat, cuma suara tawa anak kecil. Saya tutup teleponnya, lari keluar duduk di eskalator dekat toko, berharap si bapak cepat balik. 20 menit kemudian, si bapak balik dan nanya, "Kok duduk di sini mas?" "Iya pak, tadi digangguan adiknya lagi." "Ya udah ayo mas, jangan di sini, diganggu yang di lantai atas loh." Anjir lah. Di dalam si bapak ngajak ngobrol lagi sambil kerja. "Mas, tadi diganggu gimana sama kakeknya?" "Kalau si kakek cuma nongol aja." "Dia doang?" "Iya, emang kenapa pak?" "Lah, biasanya ngajak temennya." "Ya Tuhan, nyesel pak saya ngobrol." Saya disuruh keluar lagi sama si bapak karena dia mau lanjut ganti keramik. Saya sebenarnya mau tetap di dalam, tapi bapaknya gak bawa masker. Di dalam debunya banyak banget. Buat yang penasaran sama bapak satunya, dia pendiam, susah diajak ngobrol. Sampai sempat mikir itu bapak setan juga kali. Di luar saya duduk di dekat bagian mainan cowok. Takut kalau di dekat mainan cewek banyak boneka-boneka serem. Saya pikir di sini nyaman aja karena isinya cuma mobil-mobilan, tapi tetap digangguin juga. Beberapa kali ada yang lemparin kerikil ke saya. Setelah itu beberapa mobil RC belakang saya nyala sendiri. Padahal semua mobil RC yang dijual di toko belum ada baterainya. Mungkin bagi kalian ini terdengar konyol, tapi bagi saya itu teror. Kalian tahu karakter Disney Car si Red? Ya,
mobil pemadam itu nyemprot air ke saya. Kemasannya emang gak ketutup full, jadi bisa kita pegang. Yang paling penting, ini RC belum ada baterainya. Terus gimana sirinenya bisa bunyi dan nyemprot air? Udah, langsung lemes pokoknya pas itu. Mau nyamperin bapaknya, tapi depan pintu gudang selalu ada si adik kecil bawa boneka. Akhirnya saya cuma nunduk nutup muka kayak orang lagi nangis. Gak lama kemudian ada yang nyolek dan ada suara si bapak manggil. Saya seneng, akhirnya si bapak manggil. Mungkin waktunya istirahat makan. Saya pun nengok sambil jawab, "Iya pak." Ternyata bukan si bapak, tapi hantu si kakek, dan sebelahnya ada cewek tinggi. Bukan Mbak Kun yang biasanya. Langsung saya nunduk sambil teriak sampai si bapak nyamperin. Si bapak nanya, "Kenapa mas?" "Diganggu si kakek pak, tadi dia gak sendiri sama sosok cewek tinggi." "Lah, yang mukanya hancur gitu?" "Gak tahu pak, gak lihat mukanya." Lalu si bapak nyuruh saya minum dulu biar tenang. Sehabis dikasih air minum sama si bapak dan agak tenang, saya ceritain semua yang saya alami tadi. Si bapak cuma ngasih nasihat, gak usah takut, dan kalau bisa jangan ngomong kasar. Soalnya saya kalau kaget, kadang yang keucap malah kata kasar. Si bapak balik lagi ke gudang, lanjutin kerjaannya yang kurang dikit. Teman si bapak gak ikut masuk. Dia nyiapin cat dan peralatannya, karena setelah gudang beres, mereka lanjut ngecat meja kasir. Di sebelahnya ada sosok anak kecil itu, tapi sepertinya teman si bapak ini gak lihat. Sosok si anak ini sebenarnya gak serem, seperti anak biasa, tapi boneka yang dia selalu bawa yang sangat serem menurut saya. Bonekanya hampir mirip Chucky, cuman agak kecil, gak dipakein baju, matanya yang sebelah menggelantung. Saya penasaran sama temennya si bapak ini. Akhirnya saya tanyain, "Pak, lihat yang di sebelah persis?" Bapaknya santai jawab, "Iya mas, gak apa-apa, gak gangguin ini." Saya kira gak lihat, ternyata bapak ini jauh lebih santai daripada bapak yang sering ngobrol sama saya. Yang tadinya diam aja, si bapak ini tiba-tiba ngomong ke saya, "Sama sebelah, saya gak takut. Kalau sama yang di ujung itu, takut gak mas?" Pandangan saya langsung menuju spot yang ditunjuk si bapak. Dan benar saja, ada sosok yang tinggi besar yang nakutin saya bareng si kakek tadi. Dan kali ini saya lihat mukanya. Mukanya separuh hancur, separuh kayak kesiram air panas. Lehernya agak sedikit lebih panjang dari leher manusia pada umumnya. Saya langsung merem dan bilang ke bapaknya, "Kalau udah hilang, kabarin pak." Beberapa saat kemudian si bapak bilang, "Udah gak ada mas." Saya pun buka mata dan ternyata memang sudah hilang. Setelah itu si bapak langsung minta izin ke toilet karena sakit perut. Saya di luar sendirian lagi dan berharap gak ada apa-apa. Gak lama berselang, gangguan yang saya takutkan langsung muncul. Boneka yang selalu dibawa hantu bocah itu berseliweran lagi merangkak di depan saya, bolak-balik dari lorong ke lorong. Saya hanya duduk melihatnya sambil ketakutan, takut kalau merangkak ke arah saya. Selain itu, suasana sekitar juga berubah gak enak. Cahaya lampu sedikit meredup. Semua boneka di rak terlihat menengok perlahan ke arah saya. Sepertinya hantu boneka merangkak ini bagikan leader dari semua boneka yang ada di toko ini. Tiap dia nongol, mainan lain seperti bereaksi. Gak cukup sampai di situ, masih dalam gangguan si boneka, teror bertambah dengan terdengarnya suara tangisan anak kecil. Suaranya bersumber dari kamar pas yang posisinya berada di samping pintu gudang. Beberapa mainan juga mulai berbunyi dengan sendirinya. Bahkan ada mainan yang tombolnya tertekan sendiri. Bentuk tombolnya mirip saklar lampu. Beberapa boneka Barbie juga terlihat mulai menggerak-gerakkan kepalanya perlahan. Boneka bayi mengeluarkan suara tangisan. Kalau dibayangin, mungkin ada yang berpendapat gak serem, malah kayak Toy Story. Lalu di rak paling ujung terdengar suara seperti benda jatuh namun dalam jumlah yang banyak. Saya pikir mainan yang di rak pojok jatuh semua. Saya samperin bermaksud ingin merapikan. Tapi saat saya samperin, gak ada mainan yang jatuh satupun. Semua masih tertata rapi.
Tapi di area sekitar situ banyak sekali debu yang membentuk jejak kaki kecil seukuran kaki bayi. Karena saat itu toko tempat saya kerja masih beralaskan karpet, bukan keramik. Saya bersihkan jejak itu, tapi selalu muncul lagi. Udah nyerah bersihin jejak itu, saya balik ke area kasir, duduk di situ sambil main HP. Dan ketika saya melihat ke arah area yang ada jejak kakinya, di situ ada sosok boneka serem itu, berdiri diam aja. Saya kaget, refleks balik badan. Di sisi lain, malah ada sosok kakek dan si kecil. Saya langsung fokus ke HP lagi, buka YouTube, buka sosmed. Apa aja lah biar otak gak mikirin makhluk-makhluk yang berseliweran di sekitar saya. Gak lama kemudian si bapak yang ke toilet balik dan lanjut nyiapin peralatan mengecatnya. Saya langsung bantuin biar gak bengong. Saya tanya iseng ke bapaknya, "Pak, di toilet ada yang ganggu gak?" "Enggak mas, malah sereman di sini," jawab si bapak. Beberapa saat kemudian gantian saya yang kebelet. Dengan tenangnya saya ke toilet lantai 1, dan sesampainya di sana pintu toiletnya terkunci. Mau gak mau saya harus ke toilet lantai 3. Lantai 3 sudah terkenal angkernya, karena di ujung ada food court yang udah gak dipakai, bekas kafe dan bekas Gramedia, tapi sekarang udah jadi bioskop. Toiletnya posisinya ada di food court itu. Masuk toilet berasa masuk rumah tua gak kepake. Niat hati mau BAB, tapi karena takut saya hanya kencing di situ. Pas mau cuci tangan, terlihat dari cermin di belakang saya ada sosok bayangan tinggi besar, tapi bukan sosok yang seperti di toko saya. Yang ini gak bungkuk. Saya langsung cabut lari keluar sampai jatuh kepleset di depan toilet. Saya bangun, lari sekencengnya ke eskalator, pengen cepet-cepet nyampe toko. Kursi-kursi food court di kiri kanan, kayak banyak orang. Tapi udah bodo amat, gak mau liatin. Pas turun eskalator, di sofa outlet kopi depan toko ada si Mbak Kun. Depan pintu salon seberang toko ada pocong, udah lemes. Sampai depan toko, saya langsung duduk senderan. Ditanya bapaknya, "Kok dari atas? Masnya dari mana?" "Pipis pak." "Kenapa ke toilet atas? Udah tahu serem." "Toilet bawah kekunci pak." "Ah masa? Saya tadi enggak." "Mungkin pintunya yang rusak kali." Mendengar obrolan kami, si bapak yang di dalam gudang keluar. "Kenapa kok panik gitu mas?" Saya ceritain semua tadi dan si bapak jawab, "Iya, tadi saya juga ke bawah mau kencing, pintunya kekunci. Saya akhirnya kencing di botol mas, gak berani ke toilet atas." Anjir, bapaknya yang katanya udah biasa aja sampai males ke toilet atas. Kata si bapak, dia pernah ke atas dan digangguin banyak sosok. Dia gak takut dikasih lihat wujudnya, tapi takut diikutin sampai rumah. Untung saya pas balik lari gak tengok kanan kiri, karena saya ngerasa banyak sesuatu. Waktu menunjukkan pukul 1, kita bertiga rehat buat makan. Entah kenapa tiap ngumpul makan gini, ada aja yang nunjukin sosoknya. Si bapak nyeletuk, "Lapar kali mas, suapin sana." Si bapak gak berani nengok ke arah salon seberang toko, katanya ada pocong. Si bapak paling takut sama itu. Udah selesai makan, saya beresin bungkusnya. Nah, pas saya buang sampah ke tong sampah depan, saya buka tongnya. Di dalam ada boneka serem itu, nyengir serem banget. Refleks mau lari balik masuk, tapi gak fokus mau masuk malah kejedot kaca. Di pintu masuk ada hantu anak kecil itu, nunjuk ke tong sampah tadi, seakan minta tolong ambilin bonekanya. Saya teriak panggil si bapak, tapi ini suara rasanya kayak pelan ketahan. Mau masuk tapi pintu toko kekunci, gak bisa dibuka. Karena ngerasa hantu anak kecil itu minta tolong ambilin bonekanya, saya beranikan diri untuk ambil boneka yang di tong sampah itu tadi. Pas saya buka, anehnya yang ada malah boneka biasa, bersih, gak serem. Saya ambil, saya taruh di depan si anak itu. Bonekanya gak diambil, dia tetap diam aja di situ. Saya coba ngomong ke dia, "Jangan ganggu dah, saya mau kerja." Tetap aja itu sosok cuma diam aja. Tiba-tiba di belakang saya ada yang ngomong, "Mas, gila ya,
ngomong sendiri. Saya nengok, ternyata bapak security. Saya ceritain yang barusan terjadi. Securitynya malah ikutan takut. Dia bilang kalau pernah lihat hantu juga, tapi di outlet sepatu sebelah kanan toko saya. Akhirnya dia turun lagi karena takut. Saya mau balik ke toko dan sosok tadi hilang. Pintu yang tadinya kekunci pun udah nggak kekunci lagi. Saya masuk ke toko karena lupa kalau si bapak ngecat area kasir. Saya nyelonong langsung masuk ke dalam gudang. Dan yang saya lihat malah sosok besar berkuku panjang tepat di hadapan saya. Ditambah muncul aroma busuk, nusuk hidung, bikin saya pusing dan mual. Saya keluar gudang dan baru selangkah dari pintu gudang ada yang dorong saya kenceng ke arah kanan. Dan saya terdorong masuk ke kamar pas. Pintu kamar pas tertutup dengan sendirinya plus kekunci. Saya teriak minta tolong dan manggil si bapak. Lampu kamar pas meredup dan tambah terang dengan sendirinya. Saya lihat ke arah lampu, ternyata di atas saya ada boneka yang serem tadi. Jalan, tapi kakinya napak di langit-langit kayak Spiderman. Saya teriak tambah kenceng biar si bapak dengar. Akhirnya si bapak nyaut dan nyamperin. Si bapak ngira saya ketiduran di sofa toko kopi dan dipindah setan ke kamar pas. Di sofa sana aja ada setannya. Mana berani saya tiduran di situ. Akhirnya saya ngikut si bapak ngecat area kasir. Duduk deket dia walau bau cat semprot nyengat. Daripada nyium bau busuk ditemenin setan. Waktu udah nunjukin jam 3 dan kerjaan si bapak hampir beres. Gak sabar kerjaan atau uji nyali ini cepet kelar. Tapi waktu makin deket subuh, malah gangguan makin intens datang. Kami bertiga sering dilempari kerikil, mainan bunyi sendiri, muncul bau busuk, pesing, menyan, dan lain-lain. Si bapak kerja sambil doa. Biar nggak diganggu plus biar cepat kelar. Saya ngira dengan kita bareng plus doa bakal nggak ditunjukin sosok-sosok aneh. Tapi ternyata nggak ngefek. Mereka tetap sesekali nunjukin diri. Bahkan setan yang paling serem, si mbak-mbak muka rusak, juga nunjukin diri. Saya mikirnya mungkin karena saya sering ngomong kasar pas lihat setan. Bukannya nyebut, malah seringnya kata kotor keluar semua. Tapi kata si bapak enggak, emang pada jahil aja. Yang penting gak ngikutin sampai rumah. Saya juga ogah diikutin gituan sampai rumah, Pak. Waktu kerasa lama di saat-saat kerjaan mau kelar. Saya berkali-kali lihat jam, tapi waktu kayak berhenti. Tiba-tiba saya dengar suara kayak manggil. Mas. Saya nanya ke si bapak, apakah dengar ada yang manggil. Si bapak dan temennya bilang gak dengar. Tapi suara panggilan itu kedengar lagi jelas. Saya takut tapi penasaran. Si bapak ngingetin. Udah biarin aja mas, daripada kenapa-napa. Saya ngikutin kata si bapak. Saya tetap duduk di tempat gak kemana-mana. Tapi suara itu muncul lagi dan makin jelas dari arah kiri saya. Saya tengok kiri, benar saja ada sosok si kakek. Dia bawa kepala orang. Di atasnya juga ada beberapa potong kepala melayang gitu. Langsung saya pindah posisi duduk dari samping kiri ke samping kanan si bapak biar enggak lihat lagi. Selang bentar teman si bapak juga teriak kaget. Katanya lihat pocong di depan salon yang ada di seberang toko. Si bapak bilang dia juga lihat, tapi dia cuek, fokus kerja biar cepet kelar cepet pulang. Katanya di sini gak seberapa. Si bapak pernah dapat proyek di tempat yang lebih edan gangguannya. Selama hampir 1 jam kita bertiga dikelilingi sosok-sosok serem. Akhirnya kerjaan si bapak kelar. Mereka beberes perlengkapan dan kita siap-siap pulang. Saya pun juga siap-siap pulang. Tapi sialnya, sepatu saya masih tertinggal di gudang. Saya minta tolong si bapak nemenin, tapi entah kenapa katanya gak usah diambil. Besok aja ngambilnya. Saya disuruh pulang nyeker dulu aja. Saya nggak mau. Saya tetap mau ambil sepatu saya. Saya paksa si bapak nemenin. Saya masuk gudang dan benar aja di dalam ada sosok cewek muka hancur itu. Saya ambil sepatu saya, langsung lari keluar bareng si bapak. Di luar kita cek masing-masing apakah ada yang tertinggal. Dan ternyata HP si bapak nggak ada. Saya miss call, HP-nya bunyi. Suaranya dari arah kasir. Si bapak masuk ambil HP-nya.
Habis ambil HP, si bapak balik. Dari jauh saya lihat si bapak kayak kaget pas lihat ke arah kita. Saya nengok ke belakang. Ternyata ada si anak kecil gendong boneka seremnya di belakang kita. Si bapak yang ambil HP buru-buru keluar. Kita cek kembali apakah ada yang ketinggalan. Setelah yakin beres, saya buru-buru kunci pintu dan kita bertiga lari turun. Saya lari sambil sesekali nengok ke belakang. Si anak itu melambai dada pelan ke kita. Itulah pengalaman saya saat jaga malam di kerjaan sekitar 3 tahun yang lalu. Sebenarnya masih ada kisah yang lain. Soalnya saya pernah jaga lagi di tempat yang sama 2 kali, tapi gangguannya nggak se-ekstrim yang ini. Dan jaga di tempat kerja yang baru 3 kali, salah satunya saya diganggu lebih ekstrim dari yang ini. Kejadian ini membuat saya berpikir, tempat yang ramai dan menyenangkan belum tentu nggak bisa jadi serem. Saya di toko mainan, siang hari begitu menggembirakan. Tapi di malam hari bisa semengerikan ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.